Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jamaah salat isya dan salat sunat tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini temanya kultum, jadi saya tidak bawa materi yang berat-berat. Sebagaimana sudah kita ketahui, pemerintah kita dengan kebijakan terbaru telah menetapkan program makanan bergizi gratis atau MBG. Saya tidak masuk pada ranah yang kontroversi, tapi kemarin sejak Ramadan memang menunya ini bervariasi, dan dalam menu itu disisipkan telur. Kalau melihat telur, saya teringat satu kisah. Ini kisah di masa dinasti Bani Umayyah. Saat itu, di periode kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, sebagaimana kita ketahui, yang menjadi gubernur di Irak adalah Hajjaj bin Yusuf. Kalau sudah disebut Hajjaj bin Yusuf, sebagian kita pasti sudah tahu siapa ini. Gubernur yang bengis, kejam, tegas, pokoknya semua yang keras ada sama beliau. Kenapa? Karena di masa kepemimpinannya lah itu terjadi perang saudara. Beliau memerangi Abdullah bin Zubair di kota Mekah yang dituduh membentuk kekhalifahan yang baru. Tapi kita tidak membahas itu. Saat Hajjaj bin Yusuf ditunjuk menjadi gubernur di Irak, beliau itu semacam gubernur, berarti ada di bawahnya lagi. Kalau kita sekarang namanya bupati lah. Di kota-kota di Irak, di Basrah, di Basrah, kemudian di Kufah, di Baghdad, itu ditunjuk masing-masing amirnya atau pemimpinnya atau bupatinya. Nah, di Irak ini bupatinya itu tidak pernah bertahan nama. Selalu kalau bukan bahasa sekarang karena rahasia ilahi, itu selalu ada kejadian yang mengakibatkan pemimpinnya itu lengset tanpa diganti. Artinya kalau bukan meninggal, ya ada saja kejadian yang mengakibatkan pemimpinnya itu harus diganti. Setiap yang ditunjuk kejadiannya begitu. Setelah meninggal diganti lagi, meninggal diganti lagi, sampai Hajjaj bin Yusuf ini bingung. Kalau di negeri Wakanda bahasanya kuat rotinya ini warga. Setiap ada yang maju ditunjuk mati. Kalau bukan mati sakit dia tidak bisa lagi memimpin. Maka Hajjaj bin Yusuf sebagai seorang gubernur, dia juga cerdas. Maka dia mencari cara bagaimana caranya supaya tidak mati-mati ini bupati yang saya tunjuk, atau tidak ada kejadian yang membuat bupati ini harus diganti lagi atau pemimpinnya. Maka Hajjaj bin Yusuf membuat sebuah ijtihad atau perintah yang kontroversi. Dia memerintahkan semua warga Irak, misalnya saya ini, semua warga Irak besok bawa telur, bawa di alun-alun. Kalau di alun-alun itu taruhlah di taman kota begitu. Jadi semua warga bawa telur, dan warga Irak tahu ini, kalau tidak dibawa ini telur masalah. Siapa yang tidak kenal Hajjaj bin Yusuf? Kalau antum tidak bawa, pokoknya dapat hukuman yang berat. Sedangkan Abdullah bin Zubair dia hukum apalagi ringan. Saking keras warga Irak itu tidak ada yang berani menolak. Padahal tidak ditahu untuk apa ini telur sebenarnya ini. Dan tumben ada perintah yang seperti ini, belum pernah ada sebelumnya. Maka warga Irak membawa satu orang itu satu butir telur di alun-alun kota Baghdad. Dan Baghdad waktu itu belum jadi ibu kota seperti di masa dinasti Abbasiyah. Kan kita tahu Baghdad Darussalam itu resmi berdiri di masa Khalifah Abbasiyah. Di masa Khalifah Umayyah ini masih cikal bakal. Dan orang-orangnya itu masih sangat soleh semua. Setelah dibawa telur,
Hajjaj memerintahkan semua pulang, biarkan telur di alun-alun. Maka warga Irak juga ini sempat nyeletuk ya, sebenarnya perintah ini perintah apa? Ya, tidak jelas kalau kita. Besoknya Hajjaj bin Yusuf bikin perintah lagi. Semua warga yang sudah bawa telur datang ambil itu telur. Ya, warga semakin bingung dan kayak mau marah sebenarnya. Ini habis dibawa, disuruh ambil lagi. Ya, kalau bahasa kita kayak capek. Tapi apa mau dikata? Ini yang perintah bukan sembarang ini. Hajjaj bin Yusuf, pemimpin sekaligus algojo. Maka warga Irak dengan sangat terpaksa ambil lagi telurnya. Tapi antum pasti sudah paham. Sesampai di alun-alun semua warga bingung. Yang mana telur yang dia bawa lalu? Karena sama semua modelnya ini. Apa yang bisa antum bedakan satu telur dengan telur yang lain? Ya, kecuali telur maleo mungkin. Ya, ukurannya besar. Tapi ini sama-sama telur, taruhlah telur ayam. Sama semua, jadi warga bingung. Yang mana telur saya bawa lalu? Karena ini perintah, disuruh cepat dan harus selesai, maka warga mengambil telur yang random kalau istilah kita, acak. Pokoknya ambil saja, yang penting sudah bawa pulang ini telur. Maka Hajjaj bin Yusuf menyaksikan itu, dia tertawa. Setelah berlalu sekitar 1-2 bulan, ya, Irak dengan bupati yang terakhir ditunjuk, bukan bupati, ini bahaya, pemimpin yang ditunjuk itu bertahan lama. Ya. Warga Irak ini bertanya-tanya, sudah lewat 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, belum ada ini kejadian. Dan mereka ini memang tidak suka dengan siapapun yang jadi pimpinan di Irak di bawah asuhan atau di bawah periode Hajjaj bin Yusuf. Pokoknya siapapun itu mereka tidak suka. Karena mereka sangat benci dengan Hajjaj bin Yusuf. Tetapi setelah kejadian telur itu, yang memimpin Irak ini bertahan lama. Ya, sampai akhirnya salah seorang dari warga itu berkata, nampaknya ada yang salah dengan kita. Ya, mari kita bertanya kepada salah seorang ulama yang hanif. Ya, tidak disebutkan dalam kisah ini siapa ulama tersebut. Tetapi setelah mereka menghadap kepada ulama tersebut, mereka bertanya, kenapa ini? Ya, tidak biasanya ini pemimpin di Irak bertahan lama seperti ini. Kami tahu itu orang-orang yang ditunjuk Hajjaj bin Yusuf pasti sama dengan dia juga, sama zolimnya, sama kerasnya, sama bengisnya. Maka wajar kami mendoakan supaya tidak ada yang memimpin Irak dari kepemimpinan atau periodenya Hajjaj bin Yusuf. Maka ulama ini bertanya, coba cerita apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Warga ulama mungkin ada, biasa-biasa ini. Apakah ada, ulama ini bertanya, apakah ada sesuatu di masa-masa sebelumnya ini tentang makanan atau minuman? Baru warga teringat, oh iya, waktu itu Hajjaj bin Yusuf memerintahkan kami untuk bawa telur. Lalu setelah itu telur itu kami ambil lagi karena perintahnya Hajjaj bin Yusuf, ambil ulang untuk telur. Maka ulama ini pun berkata, ini yang salah. Ya, ini yang salah. Ternyata warga Irak itu doanya sangat makbul, sangat mustajab. Ya, saking mustajabnya, siapapun yang memimpin di Irak itu, kalau mereka doakan lengser, pasti lengser. Kalau kena azab, kena azab. Ya. Saking mustajabnya doa mereka. Dengan peristiwa telur, dalam tanda petik, ini telur syubhat sebenarnya. Karena Hajjaj bin Yusuf ini seolah-olah membuat, ya, menjerumuskan warga Irak dalam sesuatu yang syubhat. Ya. Telur yang dibawa pertama, tidak mungkin ada yang tahu telur mana lagi yang dia bawa lalu. Ya. Antum paham ya? Coba kita 10 orang bawa telur, 10 saja. Kemudian ambil ulang. Yang mana telur antum bawa lalu dalam satu tempat yang sama. Pasti akan ada kesalahan. Ya. Maka inilah yang dibuat oleh Hajjaj bin Yusuf seolah-olah mensiasati syariat. Karena beliau tahu ada hadis Nabi SAW. Ya, dalam hadis Arba'in an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha Innallaha ta'ala thayyiban la yaqbalu illa thayyiban wa annallaha al-mu'mini lima harabihi mursalin afwan. Dan seterusnya seperti pada ayat 51 dalam surat Al-Mu'minun dalam sambungan hadis ini. Dan kemudian pada penutup hadis tersebut Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakan amal soleh. Dan seterusnya sampai Nabi mengatakan pada hadis ini, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor, dia mengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Robku, namun makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram, dan kenyang dengan sesuatu yang haram. Lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Dari hadis ini, Hajjaj bin Yusuf itu bikin siasat. Bagaimana menumpulkan doa-doa orang Irak dengan telur syubhat tadi. Dan kisah ini antum bisa cari pada Tarikh Ibnu Katsir kalau tidak salah. Kisah telur syubhat kalau antum cari Google itu akan muncul kisah ini. Dan memang ini fenomena. Kalau kita bawa ini sebagai penutup ikhwas sekalian pada zaman kita ini, dan kalau kita bawa pada zaman kita sekarang, ini mirip-mirip dengan model-model ketika kita masuk pemilih atau pilkada. Seolah-olah kita tidak punya pilihan. Kalau pemimpin yang tidak punya uang banyak, dalam tanda petik kayaknya susah menang. Semacam ada pemahaman yang sudah lazim di masyarakat, kalau tiada uang jangan maju. Kata memang mindset masyarakat kita hampir sama dengan warga Irak tadi. Di bagian kedua, tidak ada pilihan lain. Seolah-olah uang itu menjadi semacam ukuran. Dan kalau kita mau pemimpin yang berkualitas, harus dimulai dari masyarakat yang berkualitas. Ini ikhwas sekalian sebagai pengingat baik kita dan untuk antum semua. Salah satu, kalau kita simpulkan, peran tarbiyah sebenarnya seperti ini juga. Kita ingin pemimpin yang berkualitas, lahir dari kita masyarakat yang berkualitas, yang tidak mau diukur, tidak mau menjadi pemilih transaksional, yang mau memilih hanya karena diberikan uang, berikan janji-janji janji-janji segala macam dalam konteks politik. Maka kita sebagai orang yang sudah paham, belajar, mudah-mudahan dikasih selamat dari hal seperti ini, apalagi dengan konteks seperti yang disebutkan oleh Nabi tadi tentang harta-harta yang haram yang bisa menumpulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini menjadi evaluasi bagi kita semua, dan saya yakin saya nasihati diri saya pribadi untuk semua bahwa saya berbicara seperti ini bukan berarti saya paling bersih dan paling bebas dari hal tersebut. Tidak seperti itu, tetapi kita berusaha untuk mengingatkan diri kita dan saudara-saudara kita bahwa penting juga menjaga makanan-makanan kita dari yang haram. Sedangkan pada hal-hal yang syubhat saja bisa mengumpulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini, apalagi momen puasa, bisa memberikan ingatan bagi kita untuk menahan diri kita dari sesuatu perkara-perkara syubhat dan juga perkara-perkara yang diharamkan, utamanya makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Demikian subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.